Lipoy dari early game-nya. Oke, tapi Albert gak boleh maju karena Albert harus mundur. Lihat, Albert gak punya damage kali ini. Udah ada 2 poin kill yang diamankan Celebi dan mereka boy. Dan top poin adalah salah satu poin penting dan membuat tim dari tim Alter Ego langsung unggul Rp1.000 dari segi goldnya. Melihat dari bottom lane, para pemain dari tim Alter Ego Esports udah siap untuk standby melakukan turtle dan Alter Ego. Kali ini akan coba dihambat oleh pergerakan Araki-Yoshi. Araki-Yoshi melihat dari CCTV, living by mandiri, udah standby. Albert sudah di sana, bahkan udah ngecek sedikit demi sedikit. Yap, ini untuk Baxia sendiri akan menjadi counter untuk beberapa hero di dalam tim ini gitu loh. Walaupun nantinya dia juga akan sangat-sangat sulit sekali. Sementara itu untuk turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Berhasil mendapatkan turtle-nya. Om Wawa, dari 2 menit yang udah berjalan, seperti apa yang terjadi nih Om Wawa? Iya, dari Alter Ego mereka menguasai jalannya pertandingan sebenarnya untuk di awal-awal, karena dari segi gankingnya mereka bisa menang juga. Mereka masuknya Baxia, salah satu rover yang memiliki mobilitas sangat-sangat tinggi sekali dengan Baxia Shield Unity. Cuman memang untuk dari turtle-nya tadi ya, yang bisa diamankan oleh Araki-Yoshi itu membawa mereka juga gak tertinggal terlalu jauh. Jadi pastinya ini Rogernya jangan sampai terlalu snowball cepat, tapi Windtalker sudah diselesaikan oleh Celebi. Akankah itu menjadi salah satu item pertama yang membawa Celebi nantinya kembali bisa mendapatkan pundi-pundi poin kill? Karena setapan dari pemain Alter Ego ini ngeri banget, dan itu pastinya cepat karena mereka punya Baxia. Terlihat di mid lane, tapi bisa sewaktu-waktu naik ke atas dengan Baxia Shield United. Oke, udah lihat Rogernya udah berada di arah top lane. Udah ada Lemon membuka vision. Finn menjadi pilihan. Sekali ada dimensi juga Boga Trigo udah masuk, tapi ternyata nggak di follow up begitu saja. Sekarang Nino pun harus tumbang. Damage yang besar diberikan. Sekali menuju ke arah belakang. Gillespie didapatkan Lemon yang bisa ditumbangin, tapi ternyata berhasil dihilangkan oleh seorang play dengan satu buah stiker. Dan Albert masih bisa mengimmune. Dan satu tembakan target triple kill bahkan seorang Albert di depan sana. Amat pun berhasil kabur dengan space escape-nya, tapi yang tidak bisa kemana-mana. Looking for BNSC Celebi, nafsu biraya anak muda tercatat kali ini di arah top lane 40. Wow. Kembali lagi kita lihat sebuah napi dari anak muda remaja. Hampir aja maniak, digas habis-habisan. Namun ternyata dirinya berhasil diamankan lewat nafsunya sendiri. Om Wawa, again and again. Araki-Yoshi, waduh. 3 orang digas habis sama Celebi loh. Gimana nih Om Wawa? Betul. Dan juga tadi kayak efek celengan ya dari Celebi sendiri yang sudah pecah gitu loh. 5 kill dan langsung terpecahkan juga oleh Araki-Yoshi. Membuat dari segi goldnya nggak terlalu jauh. Selisih 1000, terus tiba-tiba sekarang cuma selisih sekitar 300-an ya. Araki-Yoshi kita bisa bilang bahwa mereka masih akan bertahan untuk di early game, dan kalau di bawah sampai dengan ke late game, kalian bisa lihat di sana mereka udah siap dengan adanya Lunox. Mereka juga masih punya Esmeralda. Jadi kedua hero tersebut yang akan berperan penting banget nantinya untuk Turtle diamankan. Flapshot berhasil dibody block oleh seorang Albert. Order setelah dikeluarkan. Amat masih bersahan, tapi ternyata Pai menuju ke arah seorang Albert. Lapu-lapu menumbangkan 1 poin. RC tersisa seorang diri. 2 versus 1. Bukan hal yang baik. Albert is kami menuju ke arah Salib, dan mereka meminta untuk mundur terlebih dahulu karena Skylar dan juga Finn-nya membantu pergerakan seorang Albert. R7 pun tetap menjadi korban bulan-bulanan warga di arah top lane. Wow. Dengan darah yang cukup tebal itu pun tidak bisa membantu. Sekarang kita lihat ada Skylar ya turun ke bawah. Tapi itemization-nya Om, silakan Om Wawa. Ya, Roger bakal menuju ke War Axe dan Lightning Truncheon yang kita lihat sudah di set up juga oleh Clay sebentar lagi. Jadi Clock of Destiny Lightning, sisanya kita masih akan menunggu nanti backupan damage dari arah belakang untuk lapu-lapu bersama dengan Benedetta, yang kalau juga mereka bisa sempat atau cepat untuk melakukan pembelian terhadap item tersebut akan sangat baik untuk Araki-Yoshi, karena setapan untuk Alter Ego Esports dengan Chow Heptasis itu bakal sakit banget. Tapi ada miss kick tampaknya dari Nino. Nino nggak ada yang lihat, biasa aja. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego Esports di arah tengah bawah coba dipasang begitu. Celebi memberikan semua damage, diberikan Celebi, mereka mau menuju ke arah seorang Clay, muter begitu saja. Lihat ada R7 memilih untuk mundur, Prefector ke arah belakang. Komit dan Lil Murphy menjadi korban pertama Alter Ego Esports. Sepertinya bakal coba mundur, tapi lihat Alexa Vaneboal dan seorang Amat menjadi pilihan, dan bahkan Albert berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. 2
2 hilang. Tersisa Nino dan juga Pai di Alter Ego Esports, Pak Bulu. Iya, mulai mengamuk seperti ya untuk RRQ Hoshi. Mereka sudah sudah menemukan bagaimana momentum ataupun ritme permainan yang mereka inginkan dari game yang pertama. Di game yang kedua ini mereka mulai membalikan keadaan, mulai membombardir apapun pertahanan dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Wave minion berhasil. Dimana kalau kita lihat memang di replay by Samsung, dari Alter Ego mereka berhasil untuk memenangkan duel ini karena dari RRQ Hoshi semua skillnya dilepaskan ke arah Nino. 1 ditugarkan untuk 3, bukanlah keuntungan bagi RRQ Hoshi dan Alter Ego. Mereka sadarkan hal tersebut. Oke, orang ini udah gak punya skill sama sekali, let's go, kita teruskan aja. Dan dari item build-nya Lunox Clay ini sakit banget ya, dan Skylar sudah berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven yang akan menambah daya gedor untuk RRQ Hoshi. Tapi Alter Ego Esports dari sisi item mereka juga, Rogernya sudah sangat sakit sekali. Pai dengan X-Core-nya akan sangat sustain di bagian depan. Belum lagi dia akan membeli Ice Queen 1 sebentar lagi. Pai seorang diri, apa yang terjadi? Viragarmanya sudah pecah, masih ada Immortality. Ternyata Pai adalah salah satu betting yang tidak dimakan oleh tim RRQ Hoshi. Leo Murphy dari gas depan, buka vision begitu saja, langsung ada stiker EVOS untuk RRQ Hoshi dari Leo Murphy. Lihat Pak Pulung, di area bottom lane mereka masih fokus Skylar dan juga seorang Nino. Mereka coba untuk dorong satu sama lain karena yang lebih diuntungkan adalah Nino. Dengan ada perolehan turret lebih untung dibandingkan RRQ Hoshi. Walaupun poin killnya sama, tapi ternyata gold difference-nya lumayan, berbeda 2000 Pak Pulung. Yap, 3-1 dari objektifnya loh. Tapi di tengah coba kita lihat lagi, ada 2 orang, berhadapan dengan 2 orang juga, tapi nggak mau masuk jauh lebih dalam lagi, nggak mau terlalu nyebrang dari area sungai. Lordnya udah mulai dicolek, Albertnya bertemu langsung dengan Pai, ada Phantom Slash dikeluarkan, masih ngedes ke arah yang berbeda, mentok ke arah dinding, benjol dah tuh kening. Sementara itu di bagian bawah udah ada Saul kembali ke Salmon lagi langsung dikeluarkan, digigit aja oleh Kupa. Sementara di bagian belakang, Gak ada yang lihat, tapi lagi menjaga pokok kali ini menuju ke arah Skylar benar tumbang meletup begitu saja. 2 harus hilang dengan adanya Lord yang terbunuh dengan sangat bebas. Para pemain dari tim Alter Ego Esports mendapatkan keuntungan 2 hilang. Albert pun kayaknya gak bakal bisa menahan di arah bottom lane, dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports bakal coba fokus menuju ke arah satu buat tim fight dalam mid lane. Prefektor sekarang belakang dilewatkan begitu saja, gak ada yang mau, tapi shutdown 1-1 antara Ahmad dan juga Clay, sama-sama support. Ini adalah keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Karena Clay gak bakal bisa ngebaiting di arah Lord yang dilakukan seri boy sekarang juga. Yap, tapi Purple Buff-nya masih sempat diambil ya dengan satu retri yang dimiliki juga. Sementara itu di bagian bawah Ahmadnya bisa kadang El Nino mencoba untuk menggocek, tapi Phantom Slash dikeluarkan oleh Benedetta pun. Wow, itu bisa mengambil dirinya, tapi tidak dengan Lord karena pancingan dan juga buying time yang diberikan sangat-sangat baik sekali. Wow, luar biasa dari Alter Ego, dari Nino juga. Dan ini dia untuk real time win probabilitas kita by Samsung Galaxy A series 64% untuk Alter Ego. Yes, mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tadi, dan juga kalian bisa lihat di sini Alter Ego mereka sangat kuat sekali ketika masuk ke dalam team play. Meskipun dari Nino sendiri dia dihajar, itu dari darahnya dia cepat sekali untuk turun drastis, turun ke bawah, tapi masih sanggup untuk membeli waktu. Mekanik dari Nino yang terlihat sangat cakep sekali bagi Alter Ego sekarang. Yes, betul banget. Tapi kalau bisa aku lihat di arah bottom lane, Lord sudah siap. Dan ini akan menjadi fight yang cukup penting. Kalau bisa berhasil di tanah RRQ Hoshi bisa membalikan keadaan. Tapi ternyata Albert Sita begitu saja. Ya, ada Leko Water Flow. Akankah kali ini di arah ini Peter Turret akan coba dilepaskan begitu saja. Sekalian mencoba dengan Falling Star yang bukan Falling Monster. Dan bahkan para pemain tim Alter Ego belum ada yang menuju ke arah ini Peter Turret, dan Lordnya sudah selesai. Mereka masih mengandalkan super minion di jalan yang berbeda. Ini mau dipisahkan. Tidak ada Albert sampai menuju detik yang ke-20. 20 detik sangat berharga untuk Alter Ego. Apakah mereka manfaatkan? Ternyata Finn bakal dipasang masuk dan lebih juga pocket trick. Prefector masih ada, masih coba ditahan, dan para pemain tim Alter Ego mereka coba dapetin 1, mereka coba ditahan, dan turretnya bakal menjadi objektif 40. Iya, ini R7 kalau sampai tumbang ini akan menjadi gebrakan baru lagi untuk Alter Ego Esports loh, karena sejauh ini R7 begitu bisa mendinai seluruh apapun yang dikeluarkan oleh pemain Alter Ego, dan juga Purple Buff menjadi milik dari Sally Boy. Harus reset lagi dari pemain Alter Ego sebelum mereka nantinya men-setup ulang strateginya nih Om. Iya. Oh my God. Dan
aku bisa bilang ya, Alter Ego mereka cukup disiplin kali ini. Mereka nggak langsung naik untuk ngepok-ngepok lagi pemain dari Arki Hoshi. Mereka memilih untuk mundur dulu, retreat, regen di base mereka, dan akhirnya mereka kembali lagi dengan keuntungan satu buah inhibitor. Dan dari segi damage yang memang Clay yang paling besar, tapi 3 berikutnya itu datang dari Alter Ego. Ada Ahmad Pai bersama dengan Sally Boy. Jadi untuk kejar-kejaran damage masih sangat memungkinkan, tapi dari segi item Arki Hoshi kali ini mereka tertinggal, dan Council bakal dipakai juga untuk menyerang pemain Alter Ego. Oke, tapi ternyata ada tim fight di arah top lane sana. Daily Legend juga bakal terus masuk. Clay order brilliant di saat yang tepat, tapi Sally Boy, what are you doing? Terlalu dive in, Alex Van der Blow, semua all out. Dan bahkan Sally Boy masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan Fitness di seberapa cara terakhir, nggak ada yang benar-benar Leo Murphy. Never dikeluarkan, Desi lakukan. Dan Alberta mau meninggalkan tim seorang diri. Satu immortality pun masih ditahan, tapi Malapai mengusir mundur seorang Albert yang sudah berusaha menyelamatkan sang kapten kali ini. Mau. Di tempat lain juga loh. Ini tempat lain ada Nino yang dia ambil loh, Mawa. Betul, dan 1 untuk 1 ya. Jadi nggak terlalu rugi juga untuk Arki Hoshi. Mereka akan masih bisa bertahan. Cuman memang harus berhati-hati karena tadi si Leo Murphy sangat tanky sekali, dan bahkan kalkulasi damage dari Leo Murphy, dia sadar kalau dia masih sanggup untuk menahan sampai dengan bantuan belakang. Itu masuk loh. Yes, benar banget. Dia paksa begitu saja. Tapi R7 sepertinya harus mundur. Lihat, Leo Murphy telah dibuka. Sally Boy di depan sana. Sally Boy nggak boleh kayak tadi lagi. Kalau Sally Boy kayak tadi lagi tuh bisa dipastikan dia bakal diolat. Untungnya tadi Sally Boy, Clay-nya nggak nge-burst damage karena Sally Boy. Clay-nya pakai ada brilliance, dan damage yang diberikan terhadap tim Arki Hoshi terhadap Leo Murphy termakan Rp105.000, Pak Pul. Wow, Murphy. Banyak banget ya, udah 3 digit duluan dia, 105.926. Ada orange buff-nya, pie-nya, nggak apa-apa, ganggu terus pokoknya. Selalu mengganggu area pertahanan, sebentar Leo Murphy melihat dari kejauhan, andai saja pie-nya butuh bantuan, di situ siap untuk Leo Murphy langsung hadir dan juga memberikan pertolongannya di bawah. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Arki Hoshi sepertinya berhasil mencoba untuk nge-press menuju ke arah Lord yang terhormat. Alter Ego masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports dipukul mundur kembali, nggak mau dapetin Lordnya kayaknya ya guys ya. Iya, hehe. Pertempuran kembali akan pecah sesaat lagi, dan ternyata Way of Dragon dia berhasil langsung mendapatkan ke arah Esmeralda. Esmeralda tidak akan lagi bisa bertahan karena Skylar di sini udah langsung dipulangkan begitu aja. Double kill untuk Albertnya pun bernasib yang sama, sementara Lord terbuka dengan begitu bebasnya, begitu indahnya akan menjadi milik dari Alter Ego Esports. Ini bencana akhirnya keluar juga karena para pemain dari tim Alter Ego harus mendapatkan Lord ketika 2 pemain Arki hilang di telan bumi. Kembali probability-nya meningkat sampai 68%, Pak Lupung. Iya loh, Mawa. Menurun lagi nih probability dari Arki nih, Mawa. Yes, dan dari RRQ mereka gak mau kehilangan 1 atau 2 pemain seperti itu, karena udah pasti Roger itu bakal memberikan deal damage yang terbesar, dan gak ada yang bisa langsung instan juga lebih ke arah dari Rogernya. Dan ini berbahaya banget RRQ Hoshi, mereka harus bisa menahan serangan terakhir dari Alter Ego sekarang. Yap, itu dia. Lordnya pun mungkin sesaat lagi akan langsung menabrak karena dia udah berjalan di bagian atas sana. Di bawah dibersihin terlebih dahulu. Orange buff-nya akan langsung diamankan. Jus jeruk udah langsung diambil juga oleh Sally Boy. Nikmat banget. Dia siap untuk langsung meminum dan juga menambah lagi lewat potion yang udah diamankan. Hehehe. Tapi kali ini Pak Pulung bagian atas loh. Ini dia Pak Ujianskar. Silahkan. ini Victor Turret sudah hilang, dan para pemain dari tim Arki Hoshi harus pada bola karena top lane Murphy sekarang atau maut. Pai udah kehilangan Vega armornya, tapi Rod masih bertahan mencari immortality. 2 strike berikan source kalian bakal coba ditumbangin begitu saja, masih dapat 1 poin belikan ke arah belakang, tapi ternyata Celebrity kamu nggak bisa menang damage. Dan ini sekali harus hebat. Salibu masih bertahan sebelum pertarungan terakhir. Harus pun hilang, tapi itu dilakukan, tapi Albert masih mau lebih. Albert masih bersama dengan Finn. Collaboration dengan seorang Clay mempertahankan base yang mereka miliki, Pak Pulung. Yap, sudah gundul dan harus memiliki reboisasi ini. Tapi sementara itu, kita lihat aja ada Television dan juga Space Escape yang dikeluarkan oleh Ahmad. Mencoba keberuntungannya. Apakah ada momen untuk bisa men-take down langsung ke arah Albertnya, Om Wawa?
Iya, di sini dari Alter Ego Esports mereka langsung mundur dulu untuk sementara waktu. Mereka nggak ingin naik ke atas meskipun mereka unggul dari segi hero ya. Kita bisa lihat bagaimana placement dari seorang Harley masih jauh banget. Ahmad di bagian belakang masih coba untuk mundur juga sih. Jadi ya cukup disiplin dari Alter Ego Esports. Oh, bagus banget, dan bisa dibilang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kembali lagi terulang, RRQ Aussie melawan Alter Ego Esports masih bisa ditahan di late game seperti ini. Ini saya seperti dejavu, ya kan? Dimana Grand Final season 6 ini benar-benar sekeras ini. Dan replay bakal dibahas sama Wawa, silakan. Iya sih, dia replay kita by Samsung di mana bisa ditahan oleh RRQ Aussie, tapi memang harga yang dibayar oleh mereka juga cukup mahal karena semuanya gundul dari segi inhibitor dan juga masih bisa diamankan 2 kill untuk Alter Ego Esports sendiri. Yap, tadi mereka udah berjalan bersamaan, ada konsil juga yang digunakan, mereka hilang semuanya, siap untuk melakukan initiate. Tapi untuk sekarang, hanya melihat dari kejauhan aja, hanya menatap seakan-akan penuh arti di dalam tatapan masing-masing. Oke. Tapi kita lihat para pemain dari tim Alter Ego memaksakan menuju ke arah backline, fokus ke arah Finn, tapi ternyata di sana langsung ada R7 membuka dengan Drag Fighter, Fire Flicker ke arah belakang, Lemorphy menjadi pilihan, tapi Nino bakal fokus ke arah Finn-nya bakal dikebukin begitu saja bersama dengan seorang Ahmad, dan tercatat Sally Boy dan Miracle Boy ditinggalkan, tak ada yang bisa mengcover, tapi lihat Ahmad Harley. fokus ke arah base, Harley-nya bakal coba dapetin poin, tapi ternyata tidak. Satu bandar 5 dan juga Pocket Trick malah menuju ke arah seorang Kupa. Pocket Trick dikeluarkan, Ahmad Winter terancam, dan Face Escape gak bisa, masih bisa bertahankan, tidak terlalu lama. Ini saat demi demi ketiga, Mega Kill didapatkan, Nino didorong begitu saja, langsung ada flicker ke arah depan, dan Nino masih coba untuk menggocek permainan dari tim RRQ Aussie, dan di belakang sana Skylar pun mau memberikan damage dengan cukup baik. Kill lipstick didapatkan, 4 hilang, 3 hilang. Ini bisa dibalikan keadaan oleh tim RRQ Aussie, akan ke one strike push, tersisa Leo Murphy, Om Wawa. Wow, luar biasa banget tadi Alter Ego berusaha untuk menciptakan suatu space dengan adanya Ahmad yang langsung menuju ke bagian base juga memberikan distraksi, tapi ternyata RRQ Aussie mereka masih sanggup untuk menahan meskipun kehilangan 3 pemain. Jadi ini adalah reset untuk RRQ Aussie, tapi Alter Ego mereka harus lebih sabar lagi karena sampai terulang kejadian yang sama bukan mustahil kita akan melihat suatu comeback dari RRQ Aussie, dan itu bisa menjadi salah satu ulangan juga di final season yang ke-6 kemarin, Ozi. Aku sudah bilang, aku lihat ini seperti dejavu, ya kan? Dejavu di mana Alter Ego mencoba memaksakan endgame, memaksakan team fight, tapi ternyata RRQ Aussie mereka dengan tenang, mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit mencoba untuk mereset semua. Dan posisi kali ini sejujurnya, walaupun probability masih dimenangkan oleh tim RRQ Aussie itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku bilang, dari laning 3 yang berbeda, mereka tuh udah mulai kembali setengah-setengah. Dan lihat di depan sana, Clay memberikan damage terhadap Sleo Murphy, Clay pun seperempat darah, udah dilihat bahkan hilang ditepuk oleh seorang bapak Lord yang terhormat. Tapi Retribution siapakah yang bakal mengamankan untuk kali ini? Di depan sana, Chato didapatkan, sekali harus hilang, F7 dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports mencoba untuk mengamankan Lord di sisi lain. Albert is coming, Lord reset begitu saja. Dari seorang Ahmad masih mau lebih dari F7 yang bisa mempertahankan base mereka. Tersisa 2 pasukan RRQ Aussie, Albert dan Finn. Apakah mereka mampu mempertahankan? Pai udah gak punya immortality. Taliban mereka bakal coba fokus. Apakah ini masih bisa ditahan? Karena tersisa 2 orang. Seperti Grand Final FPL season yang ke-6. Dan lihat Albert Never Night keluarkan. Taliban tidak juga bakal timbul sekarang serang kupanya. Tapi bahkan Albert tidak dikeluarkan. Selway harus hilang. Kills didapatkan. Albert 2 versus 1 masih coba digoyang dan double kill. Ini bacana Alter Ego berhasil memukul mundur lagi, dan ini sepertinya game yang akan dimenangkan Alter Ego karena terlalu lama menunggu pemain pasukan RRQ untuk kembali hidup. Alter Ego take the game. 2-0 tanpa balas. Alter Ego. Speechless, Om Wawa. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Gue bener-bener sulit untuk berkata-kata melihatnya, Om Wawa. Ya, Alter Ego mereka, wow man, ini berbeda banget dengan permainan mereka yang kemarin. Gue rasa kemarin apakah mereka menyimpan strategi mereka, gue gak tahu sih dari Alter Ego.
Wow, ini dia. Ini alter ego yang kita kenal sih. Memang setiap awal season terutama ya alter ego mereka strong banget. So, ya. 2-0 atas RRQ Hoshi dengan adanya Baxia yang dimainkan Rogernya juga untuk Celibo yang bisa nge-snowball di awal